Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumari, guru BK SMA Negeri 1 Jatenan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 program studi bimbingan dan konseling di LPTK Universitas Kristen Satya Wacana. Pada hari ini, hari Senin 12 Juli 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja layanan konseling individual. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu. Ya, silakan duduk Mbak. Milih tempat duduk yang senyaman mungkin. Silakan. Baik, terima kasih Bu. Saya duduk di sini saja. Ya. Mbak Salsa, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Ya, alhamdulillah baik. Tadi habis pelajaran apa? Tadi ada pelajaran ekonomi Bu. Oh, pelajaran ekonomi. Pelajarannya Pak Fuad ya? Oke Bu. Ya. Baiklah, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah memberikan kelancaran dan kemudahan kegiatan kita pada siang hari ini. Ya, berdoa mulai. Selesai. Baiklah Mbak, dengan kedatangan Mbak Salsa ke ruang BK di sini, adakah yang bisa Ibu bantu? Iya Bu, begini, saya masih bingung mau cerita dari mana. Baiklah, tidak usah bingung ya. Kita santai saja berada di ruang ini ya. Mbak Salsa bisa sharing-sharing sama Ibu. Untuk itu, sebelum kita mulai proses konseling ini, apakah Mbak Salsa paham konseling itu apa? Belum tahu. Belum tahu ya. Ibu akan menjelaskan ya. Konseling individual di sini adalah proses pemberian bantuan ya kepada individu secara tatap muka, face to face seperti ini secara langsung. Tujuannya untuk menyelesaikan permasalahan dari individu tersebut. Ya, gitu ya. Ya Bu. Adapun asas-asas ya, asas-asas dalam bimbingan konseling di sini. Asas-asasnya ada beberapa asas. Yang pertama, asas kerahasiaan ya. Jadi Mbak Salsa di sini tidak usah sungkan untuk menceritakan permasalahannya. Permasalahan Mbak Salsa jadi rahasia antara Bu Mari dan Mbak Salsa sendiri. Jadi tidak ada orang lain yang tahu masalah itu ya. Yang kedua, asas kesukarelaan. Mbak Salsa datang ke ruang BK di sini atas paksaan atau dipaksa oleh orang lain? Atas sukarela hati saya Bu. Ya, atas kesukarelaan dari Mbak Salsa sendiri ya. Terus yang ketiga di sini adalah asas keterbukaan. Karena Mbak Salsa sudah sukarela datang ke ruang BK, selanjutnya harus secara terbuka ya menceritakan permasalahan yang dialami oleh Mbak Salsa. Gimana? Sudah paham Mbak Salsa? Iya Bu, sudah paham. Ya, baiklah kalau sudah paham, kita sepakat waktunya ya. Sepakat waktu untuk proses konseling ini 30 menit. Kira-kira cukup apa tidak? Insya Allah udah cukup Bu. Ya, insya Allah sudah cukup ya. Semoga 30 menit ini kita akan bisa menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh Mbak Salsa ya. Sudah ya, sudah paham ya untuk proses konseling yang kita akan laksanakan? Sudah paham Bu. Gimana? Sudah siap untuk melaksanakan proses konseling ini? Siap Bu. Ya, siap. Mbak Salsa tidak usah bingung ceritakan permasalahan yang dialami. Silakan. Saat ini saya tuh bingung Bu, dan sering merasa cemas. Mbak Salsa merasa cemas dan merasa bingung. Kenapa kok merasa cemas dan bingung? Ini ada masalah apa?
Kan sekarang itu udah mau ke kelas 12 ya Bu. Iya. Saya jadi kepikiran sama masa depan saya. Saya harus melanjutkan pendidikan saya ke mana? Oh, berarti pada intinya ini Mbak Salsa bingung untuk merencanakan pilihan untuk masa depan mau kemana. Iya Bu. Ya. Nah, saya sangat memberikan apresiasi positif kepada Mbak Salsa karena sudah mulai kelas 12 ini sudah mulai ada rencana mau pilih kuliah atau bekerja atau berwirausaha. Ya, ini silahkan Mbak Salsa rencana ke depan itu mau memilih apa? Setelah lulus SMA, saya ingin meneruskan ke perguruan tinggi Bu. Tapi kenapa? Orang tua saya dan saya itu berbeda pendapat. Berarti masih bingung Iya, akan jurusannya. mau milih jurusan apa? Iya, Ibu paham ya, paham. Setiap anak pasti akan bingung dalam memilih jurusan karena dalam memilih jurusan di sini kan harus mempertimbangkan bakat dan minat. Ya, sekarang bakat dan minat dari Mbak Salsa ini bakatnya dalam bidang apa? Saya lebih suka ke ekonomi Bu. Oh, dalam bidang ekonomi. Bagus, kamu sudah menentukan minatmu. Sekarang kamu berminat untuk dalam bidang ekonomi. Tinggal pilih fakultas ekonomi, kan ada berbagai jurusan ya. Kamu bisa memilih sesuai dengan bakatmu. Begini Bu, saya dari dulu itu bercita-cita ingin menjadi karyawan di bank Iya. atau bekerja di kantoran yang besar. Tetapi orang tua saya itu menginginkan saya untuk menjadi guru SD. Jadi saya disarankan orang tua untuk kuliah di jurusan PGSD. Oh ya, berarti kamu menginginkan untuk jurusan di kantoran. Berarti Iya. kalau misalkan manajemen seperti itu, akuntansi ya, seperti itu. Terus orang tua ini menginginkan kamu di PGSD. Artinya ada perbedaan keinginan antara kamu dan orang tua. Nah, tapi kamu sudah pernah menyampaikan harapan kepada orang tuamu apa belum? Sudah pernah Bu. Tadi kamu kan menyampaikan harapan agar bisa bekerja di kantor, bank atau perusahaan besar. Bahkan tidak hanya jurusan manajemen saja yang bisa bekerja seperti itu. Jurusan apapun itu kan bisa bekerja di kantor juga di bank. Jadi kamu walaupun PGSD kamu tidak ingin menjadi guru, tetap juga kamu bisa bekerja di bank atau bekerja di kantoran. Iya Bu, saya paham, tapi saya kurang minat dengan jurusan PGSD. Berarti intinya kamu tidak minat dengan jurusan PGSD. Nanti khawatir misalkan kamu tetap ambil PGSD, terus motivasi belajarmu kemungkinan menjadi rendah seperti Iya, itu. Bu. Ya. Terus apa yang membuat kamu tidak minat dengan jurusan pilihan orang tua kamu, Mbak? Saya merasa tidak mampu untuk ke jurusan PGSD Bu. Karena kan rata-rata lulusan PGSD itu menjadi guru SD ya. Dan saya tipe orang yang kurang sabaran. Jadi saya merasa tidak mampu saja. Ya, baiklah, Ibu paham apa yang kamu rasakan ya. Kalau tidak minat, memang kalau dilaksanakan tidak sepenuh hati ya. Ya Bu, hal itu yang membuat saya cemas dan bingung antara pilihan saya dan pilihan orang tua saya. Iya, memang hal itu seringkali membuat bingung para siswa karena perbedaan pilihan antara orang tua dan siswa itu sendiri.
Untuk pilihan universitas, apa Mbak Salsa sudah punya rencana di mana memilih universitas? Saya sudah memilih universitas negeri, Bu. Dan saran dari orang tua saya sependapat dengan saya, yaitu di Universitas Negeri Semarang. Ya, bagus ya. Tadi Mbak Salsa menyampaikan bahwa saran dari orang tua kuliah di UNES, apakah itu sudah sesuai dengan keinginan Mbak Salsa? Sudah, Bu. Sudah ya. Kalau begitu berarti tidak ada masalah ya untuk tempat kuliah. Tidak ada, Bu. Untuk secara ekonomi, bagaimana keluarga Mbak Salsa? Secara ekonomi keluarga saya biasa saja. Bapak bekerja sebagai satpam dan ibu bekerja sebagai penjual keliling. Oh ya, nah, berarti secara ekonomi bapak dan ibu nanti mendukung untuk biaya kuliah Mbak Salsa. Iya, Bu. Ya, tidak ada masalah berarti. Berarti tidak ada masalah ya? Tidak, Bu. Tapi untuk meringankan tanggungan orang tua saya ingin mendapatkan KIP kuliah. Apakah saya bisa, Bu? Oh ya, ini memang ada program KIP kuliah untuk membiayai para mahasiswa dalam nanti kuliahnya selama 4 tahun. Tapi ada harus memenuhi berbagai syarat. Syaratnya apa, Bu? Syaratnya di sini ya. Siswa yang mendaftar dalam KIP kuliah itu adalah siswa yang kurang mampu ya, dibuktikan dengan mempunyai KIP Kartu Indonesia Pintar ya, terdaftar di DTKS. DTKS kamu tahu? Tahu, Bu. Ya, apa DTKS? Data terpadu kesejahteraan sosial ya. Nah, DTKS itu adalah data terpadu kesejahteraan sosial ya. Salah satunya itu tadi KIP kuliah, KIP ya, Kartu Indonesia Pintar, terus terdaftar di DTKS. Apabila kedua-duanya tidak punya, menggunakan surat keterangan tidak mampu dari desa ya. Itu untuk syarat-syaratnya, sementara syarat-syarat secara umum. Tapi untuk pendaftarannya nanti prosesnya panjang ya, jadi Mbak Salsa harus memahami alur dari pendaftaran KIP kuliah. Ya seperti itu. Kira-kira dari persyaratan itu Mbak Salsa sudah mempunyai persyaratan itu apa belum? Untuk KIP itu udah punya, Bu. Oh, untuk Kartu Indonesia Pintar sudah punya. Berarti selama ini sudah pernah mendapatkan bantuan dari PIP? Iya, sudah, Bu. Ya. Aman berarti kalau sudah punya KIP. Nanti tinggal pendaftaran, membuat akun ya, akun KIP kuliah. Selanjutnya nanti mengisi formulir yang ada di aplikasi KIP kuliah, semuanya dilengkapi sampai cetak formulir dan bukti pendaftaran KIP kuliah ya. Setelah itu ya, tidak kalah penting, kamu syaratnya harus lolos jalur seleksi pendaftaran perguruan tinggi ya. Iya, Bu. Ya, sudah paham kamu jalur apa saja untuk masuk di perguruan tinggi? Setahu saya untuk masuk ke perguruan tinggi itu lewat jalur prestasi, Ya. tes, dan mandiri, Bu. Ya benar ya, waktu dulu istilahnya memang jalur prestasi ya. Prestasi yang pertama menggunakan nilai raport, terus yang kedua adalah tes ya, yang ketiga adalah jalur mandiri ya. Tapi sekarang istilahnya itu sudah berbeda ya. Pertama dulu pernah ada jalur SNMPTN, seleksi nasional berdasarkan prestasi ya, seleksi nasional berdasarkan prestasi. Tapi sekarang berubah istilahnya lagi menjadi SNBP, sama-sama prestasi ya, seleksi nasional berdasarkan prestasi. Yang pertama itu adalah menggunakan nilai raport. Ya betul sekali.
Itu yang digunakan dari rapot semester 1 sampai 5. iya, semester 1 sampai 5. Terus yang kedua itu adalah jalur SNBT. Apa? Kamu tahu SNBT? Kalau kepanjangannya kurang tahu Bu, tapi intinya itu lewat Tes, ya. ya benar sekali. Kepanjangannya itu adalah seleksi nasional berdasarkan tes, ya. Itu seleksi nasional berdasarkan tes nanti adalah tesnya itu UTBK, ya. UTBK di seluruh perguruan tinggi negeri mengadakan tes secara bersama. Itu nanti adalah SNBT. Selanjutnya adalah jalur mandiri, ya. Mandiri di sini setiap universitas mengadakan tes sendiri-sendiri. Contohnya misalkan kamu tadi kan memilih UNES, ya, UNES. Kamu berarti nanti tes mandiri di UNES, ya. Tes mandiri di UNES, di situ mendaftar di UNES dan tesnya juga di UNES. Itu, ya. Gimana? Sudah paham untuk jalur seleksi masuk perguruan tinggi negeri? Alhamdulillah sudah semakin paham Bu setelah Ibu jelaskan. Ya bagus, sudah paham. Jadi kan nanti saat pendaftaran Mbak Salsa tinggal mendaftar sesuai dengan minatnya, ya, di perguruan tinggi apa dan jurusannya apa. Iya Bu. Kembali lagi ke tadi, harapan orang tua kamu bagaimana? Harapan orang tua saya itu saya masuk ke perguruan tinggi dan lulus langsung cepat dapat pekerjaan Bu. Ya, itu memang harapan setiap orang tua, ya. Setiap orang tua mengharapkan nanti lulus kuliah anaknya terus mendapatkan pekerjaan yang bagus, seperti itu doa orang tua, ya, ya. Terus untuk jurusan yang kamu inginkan tadi, masalahnya kamu masih ada apa perbedaan dengan orang tua, itu bagaimana? Tapi masalah jurusan yang diinginkan orang tua saya dan keinginan saya berbeda. Itu yang membuat saya cemas dan bingung saat ini. Perbedaan harapanmu dan orang tua sudah mulai jelas sekarang, ya. Kamu menginginkan jurusan manajemen, ya, sedangkan orang tua menginginkan Jurusan jurusan PGSD. PGSD. Dulu saya merasa cemas, murung, dan sulit konsentrasi. Sekarang saya harus apa yang saya harus lakukan Bu? Ya, baiklah. Kalau Ibu kasih penilaian, ya, skala 1 sampai 10, di mana angka 1 skala kebingungan dengan orang tua kamu, dan 10 adalah perasaan bebas dari kebingungan. Kamu bisa menentukan pilihan nanti memilih ke perguruan tinggi apa. Kira-kira kamu ada di skala berapa? Saya berada di skala 4 Bu. Oh iya, oke. Berarti kamu kebingunganmu benar-benar mengganggu kamu sekarang ini. Iya Bu. Nah, apa yang kamu tetap dalam keputusan kamu, tetap bertahan keputusan orang tuamu, padahal kamu menginginkan memilih jurusan manajemen? Kalau dari diri saya ingin membahagiakan orang tua Bu. Tetapi saya juga mempunyai impian sendiri. Iya, kamu mempunyai harapan-harapan, cita-cita, dan impian dari dulu. Iya. Ya baiklah, mari kita lihat satu persatu kelebihan, ya, pilihan dari orang tuamu dan pilihan kamu sendiri. Ya, kelebihannya apa? Kamu milih manajemen, kelebihannya apa? Kamu memilih PGSD, kelebihannya apa? Dan juga kekurangan-kekurangannya.
Saat kamu memilih manajemen, kekurangannya apa? Saat kamu memilih PGSD, kekurangannya apa? Gimana, siap kita menganalisis untuk kelebihan dan kekurangan setiap pilihan yang kamu pilih? Baik, Bu. Ya, bagaimana sekarang yang pertama keuntungan bila kamu milih S1 manajemen? Jika saya mengambil kuliah manajemen, saya akan mendapatkan gelar manajemen atau SM. Setelah lulus, prospek kerjanya bisa menjadi staf keuangan, marketing, konsultan bisnis, dan staf HRD. Ya, pekerjaan-pekerjaan seperti itu kiranya kamu kan rumahnya daerah pedesaan, ya. Pekerjaan seperti itu kan adanya di kota-kota besar, ya. Berarti itu juga Resiko ya jauh ya, tidak apa-apa. Itu adalah termasuk kelebihan dan kekurangannya, ya. Terus kalau keuntungan, kalau ambil jurusan di PGSD, keuntungan yang kamu dapat, ya, kira-kira itu apa? Keuntungan kalau saya ambil jurusan PGSD itu saya bisa mengajar di lingkup ruang yang lebih sempit. Misalnya saya bisa bekerja di wilayah desa saya sendiri. Ya, karena kan setiap desa ya kan SD-nya kan banyak ya, SD-nya minimal kan 1. Jadi untuk peluangnya pekerjaan juga untuk jurusan pendidikan itu lebih banyak juga, ya sekali. Dan perbedaannya tadi juga, kalau yang manajemen menjadi sarjana manajemen, ya kalau PGSD menjadi sarjana pendidikan, yang bergerak dalam bidang pendidikan, ya. Sudah ada kelebihannya. Sekarang kita bahas kekurangan, ya, kekurangan dari masing-masing pilihan. Kalau saya ambil S1 manajemen, saya harus mempunyai kemampuan dalam berhitung, memanajemen waktu, pandai berbicara atau public speaking, dan pandai dalam mengatur sebuah usaha. Bekerjanya juga jauh dari kota. Selain itu, untuk menjadi pengusaha, kita juga butuh modal yang banyak. Sedangkan untuk PGSD, saya tidak berminat dan saya kurang sabar kalau menjadi seorang guru. Ya, baik itu kekurangannya, ya kekurangannya kalau manajemen kamu harus siap bekerja di kota besar, ya, dan juga jauh dari orang tua, ya. Terus bekerja di suatu perusahaan itu harus juga semuanya bekerja dimanapun harus mematuhi tata aturan yang ada dan disiplin juga, ya. Untuk yang PGSD itu karena kamu tidak berminat dan kamu juga kurang sabar untuk menjadi seorang guru, ya, seperti itu. Ya, itu paham dengan apa yang kamu sampaikan. Gimana perasaanmu? Masih merasa bingung dan cemas? Iya Bu, saya masih bingung. Masih bingung. Ya, tenang Mbak, ya, pasti bisa. Semuanya pasti bisa. Kalau kita ada niat, kita berusaha, ya, insya Allah akan bisa. Iya Bu. Terima kasih, semangat Ya. Ya, Ibu mau bertanya kembali. Kapan kamu terakhir bicara dengan Bapak atau dengan Ibu mengenai keinginan kamu? 3 bulan terakhir sepertinya Bu. 3 bulan terakhir. Dan respon mereka bagaimana? Tetap bersikukuh untuk jadi camedo anak perempuan, ya, anak perempuan jadi guru aja, Mbak. Nek kamu yang lain selain guru nanti kamu bekerjanya di jauh-jauh, apa seperti itu?
Untuk kan saya udah tanya beberapa kali ya Bu. Iya. Untuk respon terakhir itu diam, orang tua cuma diam. Orang tua cuma diam, berarti pada intinya nek orang tua hanya diam di sini mungkin kan mempertimbangkan antara keinginanmu dan keinginan orang tua, seperti itu. Itu kan kamu kemarin lama ya menyampaikan keinginan. Nek sekarang ya nanti kamu menyampaikan keinginan ke orang tuamu, kira-kira kamu berani atau tidak? Tidak berani. Tidak berani. Kamu belum berani lagi ya? Iya. Belum berani lagi untuk menyampaikan keinginanmu itu karena orang tua pernah mengatakan seperti itu ya. Gak apa-apa. Sekarang gini, coba pejamkan matamu. Ya, coba pejamkan matamu. Sebentar saja ya. Misalkan nanti malam ya kamu bermimpi ya didatangi oleh seseorang yang memberikan kekuatan pada diri kamu ya. Kekuatan pada diri kamu untuk mengatakan kepada orang tua kamu ya, pada orang tua kamu, dan orang tua kamu memberikan keputusan semuanya kepada kamu karena kamu yang menjalani dari masa depan kamu. Sudah, bagaimana? Kira-kira kamu nanti berani mengatakan itu kepada orang tua kamu atau tidak? Insya Allah berani Bu. Ya, alhamdulillah, karena sudah berani mencoba untuk menyampaikan keinginan lagi kepada orang tua ya. Sekarang kira-kira waktu yang tepat nanti ya, waktu yang tepat kamu bicara kepada orang tua kamu ya, kamu harus tahu waktu yang tepat yang kira-kira orang tuamu ini lagi senang, tidak dalam masalah, untuk berbicara akan merespon dengan baik ya. Itu kira-kira waktu apa kamu akan menyampaikan keinginanmu itu? Saya akan menyampaikan keinginan saya tadi pada waktu setelah makan. Setelah makan ya, setelah makan malam ya, ya saat berkumpul bersama dengan keluarga ya. Terus sudah bagus ya. Sekarang ibu tanya kembali, kalau ibu kasih skala 1 sampai 10, skala 1 menunjukkan perasaan masih bingung, dan skala 10 menunjukkan perusahaan kamu sudah bisa memutuskan pilihan program studi yang kamu ambil dan perasaan bebas dari kebingungan. Sekarang kamu berada di skala berapa? Berada di skala 8 Bu. Alhamdulillah, semoga kamu sukses dan bisa menggapai cita-cita kamu. Berarti sekarang perasaanmu sudah semakin bahagia Bu, dan semakin tidak baik ya, semakin baik, tidak cemas lagi. Ya, Bu. Ya. Baiklah ya, kita mulai untuk merangkum ya, merangkum dari proses konseling yang kita laksanakan pada siang hari ini. Awalnya bagaimana perasaan dari Mbak Salsa dan akhirnya bagaimana? Bisa diceritakan? Bisa Bu. Ya. Awalnya saya merasa cemas, terlalu berpikiran yang negatif, dan saya menjadi kurang konsentrasi. Dan sekarang alhamdulillah saya sudah merasa baik, sudah merasa mendingan untuk mengambil keputusan yang tepat. Ya, bagus ya. Awalnya bingung ya, masih cemas dan sulit konsentrasi, terus sering berdiam diri, dan sekarang sudah mulai bisa untuk memutuskan pilihan yang harus diambil dan memberanikan diri untuk komunikasi dengan orang tua ya. Baiklah, proses konseling sudah
hampir selesai ya, sudah hampir selesai. Dengan ini semoga bermanfaat ya, bermanfaat untuk Mbak Salsa dan semuanya ya. Sebelum mengakhiri konseling ini, Ibu sudah mengirim Google Form ya, Google Form hubungannya dengan hasil evaluasi proses ya. Silakan untuk diisi terlebih dahulu. Baik Bu. Sudah selesai. Ya, baiklah, kita akhiri konseling ini. Marilah kita tutup dengan berdoa. Berdoa selesai. Saya pamit pulang dulu ya Bu. Terima Ya. kasih atas waktu yang telah diberikan Bu Sumari. Ya Mbak, hati-hati ya. Ya Bu. Terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.